Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh partisipan yang hadir pada malam hari ini. Selamat bergabung di Pranks ke-101 dengan saya Ewi Ranti Ayang dari program Board Member PMI Indonesian Chapter. Hmm, Jika ini kali pertama dari para peserta untuk mengikuti program ini, program Pranks merupakan program rutin yang diadakan oleh PMI Indonesian Chapter sebulan 2 kali. Oke, kita mulai. Pertama-tama saya ingin memberikan salam hangat kepada speakers dan project participants yang telah hadir pada malam hari ini. Langsung saja, topik Pranks 101 malam ini yaitu Portfolio Pivot Navigating Transformation in the Modern World yang akan dibawakan oleh Mas Aditya Pradana. Oke, sebelum memulai event kita hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Mas Aditya Pradana, PMP, CSM, AHPP, CSF, GB, merupakan Senior Manager PMO Transformation di PT Pegadaian. Ia juga merupakan PMO Global Award Judging Committee, serta Authorized Project Manager Trainer, di mana Mas Aditya Pradana ini merupakan seorang transformation leader dengan beragam latar belakang, mulai dari telekomunikasi, logistik, healthcare, serta financial service. Dan di pengalaman dia yang sudah 1 dekade ini, di dalam portfolio, program, dan project management, di mana Mas Aditya Pradana ini memiliki keahlian mentranslating strategic blueprints ke tangible benefit, serta dengan berbagai macam cross-functional team untuk memberikan suatu nilai di project management office. Oke, sebelum kita mulai pranks kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memberitahukan beberapa rules di pranks. Yang pertama, partisipan akan di-mute dan video harap dimatikan. Jika para partisipan memiliki pertanyaan, bisa dimasukkan ke dalam chat box. Kemudian sesi ini akan direkam dan presentasi akan di-share ke masing-masing partisipan setelah sesi selesai. Dan jika partisipan merupakan PMI Indonesian Chapter, maka akan ada auto submission video ke masing-masing partisipan. Dan video recording yang kali ini dilakukan itu akan dimasukkan ke dalam YouTube channel kita, PMI Indonesian Chapter. Yang terakhir, selamat happy learning, dan jika ada feedback bisa reach kita di sosial media yang ada di LinkedIn, Instagram setelah sesi acara. Oke, marilah kita sambut pembicara kita hari ini, Mas Aditya Pradana. Silahkan kepada Mas Aditya Pradana. Ya, selamat malam, Mbak Yang. Apa kabar? Malam. Selamat Baik, Mas malam, Bapak Ibu Adit. semua. Selamat malam. Ya, baik. Mungkin kita mulai kali Mbak Yang ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pranks 101. 101 ya berarti ya. Ini kalau by definitions, Ya. 101 itu adalah basic concept for specific subject gitu. Wah, jadi kebetulan dapat nomornya bagus nih. Jadi, mungkin hari ini, aku akan coba sharing ya. Jadi karena sharing, jadi harapannya kita bisa aktif gitu ya, bisa two way discussions, nggak hanya one way discussion. Sharing tentang portfolio pivot. Bagaimana sih kita memanage transformasi di dunia yang modern ini gitu. Mungkin aku akan share screen, Bapak Ibu. Sebelumnya, mungkin apakah screen aku udah kelihatan atau belum? Belum ya? Belum, Mas. Ya. Sekarang sudah.
Oke, ya, Mbak Yang sebelumnya terima kasih tadi buat intronya yang sangat impresif gitu ya. Jadi, eee, sebelumnya terima kasih Mbak Yang. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, saya izin memperkenalkan diri sekali lagi. Jadi, nama saya Aditya Pradana, kebetulan saya saat ini bekerja di salah satu state owned enterprise di financial sectors, lalu hands on untuk, transformasi. Lalu transformasinya di mana aja Pak Adit gitu. Jadi transformasinya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya ya, transformasinya itu sebenarnya di berbagai macam sektor. Di berbagai macam sektor itu dari mulai sales, lalu branding, lalu HR, lalu AI implementations, branches, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali inisiatif yang kita lakukan di transformasi perusahaan saya yang sekarang. Nah, saya juga, memiliki pengalaman dalam tailoring project, program, dan portfolio standar dalam suatu perusahaan gitu, Bapak Ibu. Jadi untuk translating mungkin bahasa mudanya adalah gimana sih caranya kita translating strategi into actions gitu ya, bahkan eventually ke tangible benefit. Mungkin itu sedikit, Bapak Ibu. Nah, mungkin, sebagai pembuka ya, sebenarnya apa sih, eee beberapa transformasi ini kan banyak yang dilakukan dan kita juga sering dengar gitu ya, sering dengar bahwa banyak transformasi yang fail. Sebenarnya kita coba elaborate lagi kira-kira apa sih 10 the most common pitfall di transformasi gitu. Jadi ada beberapa hal. Aku bagi ke dalam 3 bagan gitu ya. Yang pertama adalah mischaracterized problems, yang kedua adalah mistaken mindset, dan yang ketiga adalah misfit approach, gitu ya. Oke, aku akan elaborasi satu per satu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan mischaracterized problems? Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah wrong diagnosis. Jadi, biasanya nanti Bapak Ibu boleh share gitu ya. Setelah ini aku akan coba buka word cloud, nanti Bapak Ibu mungkin bisa sekalian menumpahkan apa yang ada di kepalanya Bapak Ibu gitu ya. Jadi wrong diagnosis adalah leaders itu biasanya menganggap kalau tahu problem-nya. Oke, saya tahu problem-nya ini, saya yakin ini. Padahal sebenarnya dalam mendefinisikan problems, waktunya biasanya sangat sebentar tuh. Jadi dari sisi waktunya sebentar, lalu dengan mungkin nggak impulsif kali ya, tapi dengan cepat melakukan diagnosis gitu. Jadi diagnosisnya sering banget salah sebenarnya. Lalu yang kedua adalah goal driven. Bukannya bagus goal driven. Oke, di sini keywordnya adalah ambitious goal. Nah, ambitious itu seperti apa sih sebenarnya? Ambisius tuh tanpa melihat limitasi di organisasi gitu ya. Oke, saya mau maturity dari IT, misalnya kita assess pakai COVID gitu ya, kita mau maturity-nya di angka 4. Loh, kalau ditanya lagi sebenarnya kenapa 4 dan caranya gimana? Kan. Jadi kadang-kadang most of the leaders itu cuma pengen ujungnya gitu ya, yang sangat ambisius. Kadang-kadang kita yang di working levels itu kadang-kadang suka bingung gitu. Kenapa begitu? Caranya seperti apa? Jadi yang kedua adalah goal driven. Oke, yang ketiga adalah over simplifications. Kita tahu bahwa dalam satu organisasi problem saya itu kompleks, gitu ya. Nggak cuma satu problem, problemnya sangat kompleks dan sebenarnya kita nggak ada silver silver bullets untuk menyelesaikan itu semua. Tapi kadang-kadang manajemen menganggap gitu ya, beberapa itu menganggap bahwa oh kita harusnya pakai let's say single methodology aja untuk solving all of the problems in organizations gitu. Padahal sebenarnya problem saya tuh various gitu, berbagai macam gitu. Jadi sebenarnya instead of kita melakukan monolithic approach, mungkin bisa di-consider untuk menggunakan holistic approach. Jadi lihat dulu organizational context-nya gimana, resources capabilities-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, yang dimaksud dengan mischaracterize the problem. Jadi kesalahan nih, di sisi problem saya aja udah salah arah gitu. Yang kedua adalah, di poin kedua adalah mistaken mindset. Mindset-nya seperti apa sih? Yang pertama adalah overconfidence gitu, kayak, "Oke, saya merasa bahwa
sebenarnya ini semua permasalahan ini bisa kita selesaikan. Bahkan saya bisa selesaikan, bukan kita bisa selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buru-buru I need to make a splash. Kita harus bikin gebrakan besar gitu. Sebenarnya nggak apa-apa niatnya, tapi yang pertama adalah pastikan bahwa kita tahu limitasinya juga. Jadi jangan radikal dan jangan ambisius tanpa tahu limitasinya. Terus biasanya pengennya perubahannya cepat gitu. Perubahannya pengen tahunya cepat tanpa tahu konteksnya. Tadi udah sampaikan sebelumnya gitu ya. Itu mindset yang suka terjadi gitu ya. Yang terakhir sebenarnya implikasinya apa? Biasanya loosely link initiative. Jadi inisiatifnya tuh kayak nggak nyambung satu sama lain. Yang satu bilangnya kita harus begini, yang satu lagi bilangnya kita harus begini. Jadi nggak ada korelasi antar inisiatifnya, Bapak Ibu. Lalu false consensus. Are we aligned? Nah, ini sering terjadi nih. Mungkin nanti Bapak Ibu sambil kalau mau cerita boleh raise hands juga. Ini sering terjadi nih. Jadi para leaders menganggap kita itu agree, gitu ya. Padahal kadang-kadang kita itu silent gitu ya. Silent kita sebenarnya disagree gitu. Kita sebenarnya disagree, cuma kita we're not in the position to disagree. Kita bukan ada di posisi untuk disagree gitu. Nah, jadi manajemen menganggap bahwa keseluruhan misalnya objektif dari transformasi ini kita udah konsensus kok, kita udah agree padahal sebenarnya tidak agree. Justru sebenarnya dari sini kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita sebagai leaders itu harus nge-trigger apa ya, kita coba lihat opposite-nya, kita lihat side yang lainnya gitu. Kita harus tanya, kalau ini seperti ini bagaimana? Jadi kita buka beberapa alternatif gitu ya. Kadang-kadang soalnya banyak orang yang sebenarnya tidak setuju, tapi dia tidak bisa untuk bilang tidak setuju. Yang terakhir adalah idealism. Let's get everyone excited. Tentunya ya, apapun itu yang ada di dunia ini, setiap perubahan, event, transformasi dalam konteks organisasi, emang kita bisa bikin semua orang happy? Nggak bisa. Jadi kita pertama, kita harus sadar betul bahwa akan ada berbagai macam respons emosi terhadap apa yang kita lakukan. Dan bagaimana caranya kita memiliki strategi untuk addressing various emotions. Ada yang mungkin happy banget transformasi. Wah, seru nih transformasi. Ada juga mungkin yang sebenarnya comfort zone-nya terusik. Mungkin nggak? Mungkin banget. Jadi kurang lebih ini adalah yang dimaksud dengan mistaken mindset. Lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah misread approach. Oke. Yang pertama, big is better. Jadi we need a big transformation. Kadang-kadang suka tuh karena jualannya laku biasanya kan. Kalau kita jualan perusahaan, wah transformasi kita melakukan large scale transformations. Kita melakukan significant transformations dan lain sebagainya. Pertanyaan besarnya, apakah kita perlu sebesar itu? Kenapa nggak kita bikin kecil tapi incremental? Tapi sebenarnya itu mengaddress the real problems. Oke. Jadi kita harus memiliki apa ya? Istilahnya mungkin critical thinking ya. Apa emang selalu harus besar ya? Enggak kan? Sebenarnya kan kecil-kecil ntar lama-lama juga akan besar gitu. Yang kedua, ini juga happening banget nih belakangan. Cookie cutter. Jadi this is the established best practices gitu ya. Kita bilang, "Oh, Pak, kita mengeksekusi project management sesuai dengan PMBOK 7." Misalnya seperti itu. "Oh, Pak, saya menjalankan project ini dengan framework Scrum, kita udah benar-benar plek-plekan, Pak, Selesai ya? sama sama seperti Scrum Guide," misalnya, seperti itu. Nah, apakah itu applicable untuk kita? Perlu kita lihat lagi. Bisa iya, bisa tidak. It depends. Depends on apa? Depends on the capabilities of the people. Karena people yang melakukan tadi serangkaian proses itu people. Kita harus lihat capability people-nya, kita harus lihat kesiapan organisasinya. Jangan kita bilang, "Pak, kita mau performing agile nih, Pak." Tapi ternyata leaders-nya tidak siap untuk embracing kegagalan.
failure. Nah, kira-kira gimana tuh? Ya, banyak. Jadi banyak poin-poin yang benar-benar kita nggak simply kita plug suatu best practices ke dalam organisasi kita dan it works. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Jadi kita benar-benar harus lihat secara kontekstual organisasi kita seperti apa gitu. Untuk kita bikin tailored methodology untuk organisasi. Yang berikutnya adalah not data driven. Oke, jadi pada saat biasanya kejadian gini, pada saat pilotingnya work, oke, let's scale up tanpa melihat lagi gitu ya, apakah pilotingnya ini berdasarkan menggunakan data yang memang bisa legit lah, datanya legit nggak benar, atau menurut kita aja, menurut perasaan kita kayaknya pilotnya sukses nih, padahal sebenarnya pada saat kita cek di piloting itu kita survei NPS-nya, Net Promoter Score-nya, kita cek kepuasan pelanggan, ya ternyata pelanggan bilang, oh nggak gitu nih maksud saya gitu. So, jadi kita mungkin bisa balik pertanyaannya di sini adalah, kenapa kita tidak melakukan scale up? Apa kira-kira poinnya? Justru itu nge-trigger kan pertanyaannya. Nggak simply habis kita melakukan piloting, lalu kita scale up. So, ini adalah the 10 common pitfall yang ada di transformasi, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita ke slide berikutnya adalah, mungkin Bapak Ibu bisa share sedikit nih, bisa di scan barcode-nya. Kira-kira kalau mendeskripsikan dalam satu kata, kira-kira bagaimana sih organization transformation journey di perusahaan Bapak Ibu? Mungkin aku sambil share Mentimeter-nya. Apakah sudah bisa masuk, Bapak Ibu? Top down. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain. Bisa di-scan di bawah ya. Di bawah tuh ada barcode-nya. Silakan Bapak Ibu, mungkin kita akan pakai waktunya sebentar aja ya. Sampai 19 ya 1-2 menit mungkin. Silakan Bapak Ibu. Ya, top down. Digitalizations. Ambiguous. Challenging. Of course, challenging. Roadmap. Improving. Chaotic. Jadi ini kayak ada, sebenarnya kayak ada dua sisi gitu ya. Ada yang satu di sini positive words gitu, di sini ada yang kayak, aduh ini agak lumayan chaos gitu ya. Terus ambiguous gitu kan. Oke, grow up. Jangan lupa juga bahwa transformations itu adalah ongoing efforts gitu ya. Biarpun tetap kita punya roadmap, tapi itu adalah ongoing efforts. Bukan kayak one time end. Oke, habis kita selesai, udah selesai. Nggak kayak gitu. Karena nanti mungkin kita akan highlight, nanti kita akan share kenapa sih transformation ini merupakan ongoing efforts gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mungkin satu orang kali ya, yang mungkin karena ini sharing judulnya, jadi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau curcol sedikit nggak nih, kira-kira transformasi di perusahaannya seperti apa? Silakan kalau mau bisa raise hands. Ada yang raise hand, Mas Aditya. Ya, silakan. Ini Tinesha Bapak Wijaya. atau Ibu, silakan. Kak Ajes atau Tinesha aja. Oke, 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 silakan. Iya, jadi kenalin Kak, saya Tinesha gitu. Jadi izin memberikan pandangan gitu ya Kak. Sebenarnya menurut pandangan saya gitu ya, yang masih pendek gitu pengalamannya di dalam dunia bekerja, transformasi apa sih yang sekiranya itu berubah menjadi lebih
dirasa tuh lebih efisiensi untuk suatu perusahaan dan suatu organisasi gitu ya Kak. Nah itu setelah aku mensamari itu kayak ada beberapa gitu. Nah itu tuh salah satunya itu di bagian organize administration, di mana yang semula itu menggunakan orang gitu ya untuk administrasi. Nah sekarang itu lebih detail dan lebih efisien menggunakan sistem gitu, sistem yang terstruktur yang bisa memberikan akses kita tuh luas dan lebih akurat gitu, minim human error gitu. Itu sisi administrasi gitu. Dan untuk yang sisi keduanya itu dari segi apa ya pengelolaan organisasi per tenaga kerjanya gitu. Nah, aku merasa di suatu perusahaan itu harus memberikan banyak apa ya lebih ketanggapan ke tenaga kerjanya gitu daripada maksudnya ini kan kita mengcompare dengan perusahaan lokal dan skala internasional gitu. Nah itu kelihatan banget gimana mengetrit suatu personal tenaga kerja di suatu perusahaan. Lebih ke tepatnya gitu aja sih Kak, transformasinya gitu yang aku rasa sejauh ini. Baik, terima kasih Mbak Tinesha. Mungkin teman-teman lain ada yang mau sharing lagi sebelum aku lanjut? Oke, nanti mungkin kita sambil ini ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut nanti silakan raise hands kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-share gitu ya. Apakah screen aku udah kembali terlihat lagi? Sudah ya? Oke, Ya, Mas. mungkin sekarang kita tadi udah the most common pitfall dalam transformasi. Sekarang kita coba bahas ya sedikit mengenai building blocks dalam mengelola transformasi gitu ya. Jadi kita sebenarnya ada istilahnya kan strategic management. Jadi itu merupakan sebenarnya salah satu key untuk memastikan transformasi kita sukses gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita aligning visions, ya. Visions itu kan jauh banget di atas gitu ya, dengan executions. Oke, ada error ini. Oke, kita mulai dari visions, kita mulai dari atas. Visions itu apa sih? Kita mau kemana? Vision itu simpelnya mungkin keywordsnya adalah mimpi ya. Where do we want to be? Future state-nya kita akan kemana? Dan visions biasanya typically itu panjang waktunya, long term gitu ya. Oke, visi ke depan bisa 5 tahun atau bisa 10 tahun dan biasanya visions itu panjang ininya, time bound-nya itu panjang. Lalu berikutnya ditopang oleh apa sih visions itu? Vision ini sebenarnya ditopang oleh strategic initiative. Strategic initiative itu apa? Simpelnya adalah group of programs dan project untuk mencapai strategic benefit. Strategic benefit itu adalah benefit-benefit yang real thing lah menurut perusahaan. Oke, kalau perusahaannya misalnya fokus di melakukan efisiensi. So, the strategic objective is cost efficiency. Nah, beberapa company itu punya strategic objektif masing-masing. Ada yang pengen nambah nasabah, ada yang pengen meningkatkan revenue, ada yang pengen melakukan cost efficiency, ada yang pengen mengakselerasi misalnya in Mas, terms of Mas Adit, digital. Mas, Yep. interupsi, belum kelihatan slide-nya masih hitam kalau di saya. Oh, oke. Sorry. Apakah sudah terlihat, Mbak? Nah, ini udah terlihat. Oke. Oke, Sorry Bapak Ibu kalau oke, belum silakan terlihat. dilanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Yang. Oke, tadi strategic initiative itu adalah merupakan kumpulan dari program atau project untuk mencapai strategic objektif. Lalu sebenarnya building blocks yang lain adalah apa? Program. Program. Program itu apa sih sebenarnya? Program adalah kumpulan dari beberapa project yang di-manage secara terkoordinasi untuk mencapai at least single benefit. At least single benefits.
Oke, Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan kita on the same page mengenai benefit. Jadi ada 3 terms yang biasa kita pakai. Yang pertama adalah output, outcome, lalu benefit. Itu ya. Nanti aku akan sedikit elaborasi apa perbedaannya dari situ. Berikutnya adalah karena program merupakan kumpulan dari project, tentunya kita memiliki banyak project di bawahnya, yaitu project ini biasanya focusing on delivering output and outcome. Mungkin gambarannya seperti ini. Eh, output itu adalah deliverables dari project, baik itu produk, service, atau result. Kalau kita lagi bangun jembatan, gitu ya, untuk menghubungkan kota A dengan kota B, sehingga aksesnya tadinya 3 jam menjadi 1 jam, lalu dengan aksesnya lebih cepat, sehingga misalnya tingkat kematian orang di daerah B, di daerah A itu lebih kecil, karena di situ ada rumah sakit di B. Nah, yang mana yang output? Outputnya adalah jembatan. Outcome-nya apa? Outcome-nya adalah akses yang lebih cepat. Jadi perubahan yang terjadi karena adanya output. Lalu benefit-nya apa? Oh, benefit-nya untuk rumah sakit tersebut adalah mengurangi tingkat kematian. Jadi project focusing pada output dan outcome, program pada benefit, sedangkan strategic initiative atau portfolio itu adalah agregat dari benefit yang di-expect oleh organisasi. Di bawahnya jangan lupa untuk sustaining the benefit, itu kita punya operations. Jadi, this is how we align the vision to executions gitu. Jadi dari visi dan eksekusi dari atas ke bawah. Jadi kalau kita ngerjain project, kita harus tahu korelasinya dengan atasnya, dengan visinya. Harus punya linkage ke atas. Jadi kita tahu value kita sebagai project team, sebagai project managers, apa value kita ultimately untuk memberikan strategic benefit kepada perusahaan. Yang akhirnya perusahaan bisa mencapai visinya. Jadi kalau Bapak Ibu yang di sini nih, mudah-mudahan visi perusahaannya pada hafal ya. Nah, kadang-kadang banyak kita udah kerja bertahun-tahun, ternyata visi perusahaannya tuh lupa gitu. Nah, jadi kita harus tahu visi perusahaan tuh apa. Lalu berikutnya, tentunya kita dalam melakukan transformasi, itu start dari alignment. Jadi kita harus tahu nih alignment dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Jadi ini adalah gambaran sebenarnya bagaimana strategic management building blocks ini adalah bagaimana connecting the dots dari mulai visi sampai dengan executions. Tapi jangan lupa bahwa memiliki blueprints ini gitu, gambaran atau ilustrasi seperti ini baru awal gitu ya. Nah, bagaimana caranya bring it live? Salah satu kebetulan ini sharing jadi aku share gitu ya. Gimana sih caranya gitu? Kita harus punya engine. Engine yang menggerakkan ini semua. Gimana sih kalau ditanyain, gimana sih ini berinteraksi satu sama lainnya dan lain sebagainya? Kita punya engine yang namanya PMO. Aku coba gambarin interaksinya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti ini, kita akan bagi 3, ada project, ada program, dan ada portfolio. Jadi kita akan mencoba memvisualisasikan bagaimana sih caranya driving transformation with precision. Dengan tepat gitu, with PMO as transformation engine atau engine untuk menggerakkan building blocks yang tadi kita miliki. Yang pertama, kita punya di fase portfolio yaitu initiations. Di initiations ini apa sih? Kita listing semua komponen. Komponen itu apa sih? Komponen itu bisa project, bisa program. Ini gambarannya. Oke, jadi mungkin yang warna biru, yang tebal semua itu program. Sedangkan yang nggak ada isinya birunya itu adalah project. Oke, jadi project itu di list down. Permintaan project, permintaan program di list down. Oke. Lalu di list down untuk diapain? Untuk di otorisasi, go or no go. Oke, dari sekian banyak, ini ada banyak sekali program yang di-approve hanyalah 3 program. Ini gambarannya gitu ya. Hanya 3 program. Di fase program, kita harus melakukan definisi terhadap program tersebut. Yang dimaksud definisi dari program itu seperti apa?
Gambaran singkatnya adalah gimana caranya kita broken down the program into multiple project. Jadi kalau ada beberapa project yang terkoordinasi satu sama lain untuk mencapai satu benefit, itu namanya program. Jadi ini kita ambil contoh. Dari 3 kita masukin ke dalam tools ini, bukan tools lah ya, kita masukkan ke dalam sini, pada saat kita mendefinisikan program, itu tahu sebenarnya komponen dari programnya itu apa. Nah, kalau dalam case ini, itu kita dalam satu program, program X, kita memiliki 3 project, yaitu project A, B, dan C. Jadi poin kedua ini adalah terkait dengan komponen authorizations. Dari yang paling kiri itu adalah kita list down all of the initiative, whether it's program atau project. Yang kedua ini steps-nya adalah authorize the components. Lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah performing project. Performing project bisa menggunakan various toolkit lah. Jadi kita punya banyak macam-macam. Kita punya waterfall methodology, kita bisa pakai Scrum, kita bisa pakai XP, kita bisa pakai DSDM dan lain sebagainya gitu. Atau even hybrid. Nah, tadi kalau kita ingat di building blocks yang sebelumnya bahwa project itu mendeliver output dan outcome. Ini gambarannya. Output dan outcome. Jadi project A mendeliver output dan outcome, project B mendeliver output dan outcome, project C mendeliver output dan outcome. Sehingga project A, B, dan C itu secara consolidated itu mengenerate suatu benefit di program. Oke. Lalu benefit ini diapain? Benefit ini kita pastikan sampai dengan sesuai dengan intended benefit yang diekspektasikan di awal. Jadi ini tadi contohnya satu program ya Bapak Ibu. Jadi satu program ini expected benefitnya apa? Oke, expected benefitnya adalah generating revenue $1 billion. Sampai dengan itu terrealisasi sampai dengan $1 billion, di dalam lensa program itu ada di fase delivery. Gitu ya. Jadi bagaimana komponen dalam program itu project A, project B, dan project C ini dieksekusi sampai dengan selesai, sampai dengan dia mengenerate benefit. Nah, biasanya ini masuk ke dalam fase executions dalam konteks portfolio gitu. Jadi dalam satu portfolio, oke, kalau ada program yang udah mulai mendeliver benefit, so berarti portfolionya, kumpulan dari beberapa program satu portfolio itu masuk ke dalam fase eksekusi. Nah, ini biasanya terjadi banyak perubahan nih. Perubahannya seperti apa? Oh, satu portfolio, misalnya kita ngomong satu portfolio. Mungkin simpelnya portfolionya adalah kita ambil contoh HC misalnya, seperti itu gitu ya. HC atau HR. Nah, HR ini, satu portfolio HR, itu memiliki 3 program. Pertama adalah yang fokusnya adalah untuk attracting new talent, itu adalah expected benefit. Jadi asumsinya adalah satu program itu kita bisa mendapatkan talent baru sebanyak 1 juta talent. Yang kedua adalah bagaimana kita punya turnover lebih rendah, decreasing turnover rate di perusahaan. Itu program. Anggaplah ada 2 program. Nah, kita lihat dalam fase eksekusi ini apabila tadi benefit yang pertamanya sudah mulai terrealisasi, itu sudah masuk ke fase executions di dalam portfolio dan sudah masuk ke fase delivery. Lalu kalau benefitnya sudah terrealisasi, itu masuk ke dalam program close out. Nah, tadi ngomongnya satu program. Kalau 2 program tadi HC contohnya, 1 juta pegawai baru sudah di-acquire oleh perusahaan dan turnover rate-nya sudah turun sebanyak 2%, let's say, dua-duanya sudah Ya udah gitu ya. dua-duanya Sumpah. ya, dua-duanya sudah ter-achieve, itu masuk ke fase optimizations dalam konteks portfolio gitu ya. Loh Pak, oke, ini kita kebayang nih bagaimana caranya building blocks itu moving satu sama lainnya gitu. Nah, PMO ada di mana? Jawabannya ada di sini.
PMO services can covering end-to-end project, program, portfolio, ecosystem. Keywordsnya di sini adalah can. Can itu bisa iya, bisa enggak. Di titik mana, it depends. Tergantung. Ada beberapa best practices yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah PMO value ring, gitu ya. Jadi, apakah kita harus PMO ini masuk ke portfolio initiations? Oh, belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Apakah kita harus masuk sampai membantu membuat portfolio planning gitu untuk mendefinisikan program apa aja yang ada di portfolio tersebut, mendefinisikan sampai project? Belum tentu, bisa iya, bisa enggak. Tapi jawabannya apakah ini bisa? PMO bisa covering itu semua, including semua knowledge area atau domains yang ada di dalam project, program, dan portfolio, termasuk apa? Scope management, resources management, misalnya. Lalu apalagi? Budget management. Tapi apa harus semuanya? Enggak juga. It depends on the capabilities dan it depends on the expectations. Keywordsnya adalah tergantung ekspektasi. Kita bisa tanya senior management, kita bisa tanya group of stakeholders, misalnya group of stakeholdersnya adalah PM-PM. Apa sih ekspektasi dari PMO? Oh, kita pengen PMO-nya bantu kita untuk melakukan monitoring terhadap program delivery. Oke, kita bisa. Kita cek di capabilities di tim kita ada nggak? Kalau nggak ada, kita bisa kasih training ke mereka sehingga timnya punya, terus kita harus cek juga workload-nya mereka kira-kira make sense atau enggak. Jadi PMO ini sebenarnya kita sangat fleksibel, kita bisa covering end to end dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan gitu ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya tadi PMO as transformation engine gitu ya. Tapi transformasi tanpa kita sentuh human side-nya itu tidak akan berjalan sebagaimana seharusnya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu di sini ada beberapa senior mungkin yang di change management, aku cuma mengutip. Jadi bagaimana sebenarnya ada salah satu best practice yaitu ada PROSCI gitu ya. Nah, PROSCI ini ada salah satu model itu namanya ADKAR. ADKAR itu ada awareness, lalu desire, knowledge, ability sampai dengan reinforcement. Nah, itu konteksnya adalah bagaimana tadi how people will react with the change gitu. Gimana sih orang itu bereaksi terhadap perubahan dan bagaimana caranya kita ada gambaran caranya dealing dengan tadi. Kalau people-nya nggak aware, apa sih kira-kira treatment yang bisa kita lakukan. Nah, tapi bukan itu yang mau kita bahas. Oke, jadi ada namanya 3 phase. Jadi ini harusnya gampang nih di-internalize. Kalau tadi cukup banyak ya fasenya karena ada project program portfolio. Kalau ini hanya 3 phase nih. Kira-kira bagaimana sih caranya kita implementing the change? Karena kalau ngomong transformasi, it's all about the change. Yang pertama adalah plan the change. Apa aja komponennya? Gimana sih caranya kita melakukan plan the change? Yang pertama adalah strategy definitions, team definitions, develop sponsorship model. Kita elaborasi satu persatu. Strategi definitions itu seperti apa? Oke, yang pertama kita harus tahu why. Kenapa kita butuh melakukan perubahan? Objektifnya apa? Mungkin bahasa, iya, apa ini? Faedahnya apa untuk kita gitu? Kenapa kita harus merubah? Kenapa? Kalau nggak berubah kenapa? Jadi objektifnya harus solid. Yang pertama. Yang kedua di strategi definitions ini kita harus melakukan assessment terhadap impact. Impact-nya apa aja? Impact-nya macam-macam. Mungkin beberapa praktisi banyak yang menyingkat dengan PTSP gitu ya. PTSP itu apa sih? Oh, ada people, teknologi, ada berubah nggak di people-nya? Yang kedua, teknologi, S-nya itu adalah structure, terus P belakangnya adalah misalnya policy gitu, atau proses. Ada nggak impact-nya? Nah, kita perlu assess di situ. Jadi pada saat melakukan strategi definition, baru kita susun strateginya. Tadi berangkat dari 2 poin tadi, objektifnya clear, impact perubahannya clear, kita define strateginya. Oke. Lalu berikutnya, jangan lupa, strategi itu harus dijalankan dengan tim. Jadi kita harus pertama kita tahu dulu kira-kira siapa yang mau kita involve di tim ini. Lalu kita harus jadi timnya dibentuk, lalu harus punya clear role and responsibility gitu ya. Jadi harus jelas, raci atau rascinya itu harus jelas. Siapa yang accountable, siapa yang responsible,
siapa yang inform, dan lain sebagainya. Jadi team definitions. Yang ketiga adalah develop sponsorship models. Ini mungkin mudahnya adalah bagaimana caranya kita bisa engage dengan key stakeholders yang bisa mempengaruhi tadi keberhasilan dari transformasi ini gitu. Jadi kita harus tahu nih sponsornya siapa, lalu kita harus tahu ekspektasinya dia apa, bagaimana treatment komunikasinya ke yang bersangkutan, sampai dengan kita bagaimana caranya melakukan stakeholder engagement tracking. Kita tahu engagement-nya dia tetap di level yang kita expect. Kurang lebih seperti itu. Jadi planning the change adalah tadi poinnya ada strategy definitions, team definitions, dan develop sponsorship model. Yang kedua adalah managing the change. Gitu. Yang dimaksud managing ini including executions ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah change management plan. Dan yang kedua adalah implementation plan. Yang dimaksud change management plan itu apa? Jadi kita harus bikin plan beserta melakukan eksekusi terkait dengan komunikasi, training, dan stakeholder management, stakeholder engagement. Kita harus bikin planningnya. Jadi setelah kita bikin planningnya, kita eksekusi yang dimaksud dengan change management plan. Lalu implementation plan-nya ini seperti apa? Ini more detail dari itu. Jadi tadi mungkin di high levelnya, di implementation plan-nya ini seperti apa? Oh, kita mungkin lebih detail, kita ke Bapak ini. Besoknya kita harus plan. Nah, jadi including executions. Berikutnya apa? Berikutnya adalah reinforcing the change. Jadi yang pertama, tadi kita udah implementasi, kita udah bikin plan. Yang terakhir adalah reinforcing the change. Kita collect dan analyze feedback. Kita tentunya setiap melakukan tadi, kita objeknya udah tahu gitu ya, kita udah eksekusi, kita collect dan analyze feedback. Feedbacknya kita tanyain, kira-kira apa yang bisa kita improve gitu. Lalu berikutnya adalah kita lihat ada gaps nggak dari ekspektasi dengan reality. Dan yang berikutnya adalah manage resistance. Dimana kalau kita melakukan perubahan itu pasti mungkin hampir sebagian besar pasti ada resistance. Resistance itu ada karena apa? Kalau menurut saya mungkin mudahnya ada dua ya. Yang pertama adalah nggak tahu, yang kedua nggak mau. Cuma beda M sama T. Nggak tahu sama nggak mau. Tinggal kita address tuh. Kalau nggak tahu, berarti kita harus kasih pengetahuan ke yang bersangkutan. Kalau yang nggak mau, kita cari tahu root cause-nya apa dia nggak mau ya. Simply saya nggak benar-benar nggak mau aja nih. Saya nggak suka aja sama sesuatu yang baru karena ini. Oke, berarti kita bisa kasih treatment yang sesuai dengan tadi root cause of the problems-nya. Berikutnya apa? Tentunya kita melakukan corrective actions dan jangan lupa untuk celebrating success. Oke? Jadi mungkin gambarannya mudahnya adalah change management itu kayak kita menggambarkan bagaimana kita ngebawa atau guiding tim untuk crossing the bridge gitu. Jadi gimana caranya kita membantu tim untuk bisa moving forward ke melewati tadi bridge atau jembatan gitu ya. Oke, senang yang cepet-cepet. Making change happen at speed. Gimana sih caranya? Ini mungkin sering banget di-highlight. Yang pertama adalah the people. Kedua adalah the process. Ketiga adalah the tools. Nanti kita akan zoom in, kita akan double klik satu persatu dari mulai the people, the process sampai dengan the tools. Oke, Bapak Ibu. Tapi mungkin sebelum tadi kita ngobrol mengenai accelerators, 3 accelerators, the people, proses sama tools. Mungkin pertama kita coba lihat ya nih, kita lihat nih, konteksnya masih change management, masih tentang tadi human side of transformations. Pertama kita coba lihat ada beberapa organizational structure yang bisa diadopsi oleh organisasi gitu ya, ada beberapa. Yang pertama adalah project specific change management structure. Ini gambarannya. Jadi ada project A, project B, dan project C. Masing-masing project itu memiliki change management timnya sendiri. Dan mereka biasanya itu disband, dibalikin ke bisnis unitnya pada saat proyeknya sudah selesai. Nah,
biasanya seperti apa? Halo, halo, selamat malam Mas Adit. Apakah Halo, terputus? tes Ya, tes eh, tes tes. ya, selamat malam semuanya. Sepertinya koneksinya dari Mas Adit terputus. Sambil menunggu Mas Adit join lagi koneksinya ke Pranks, mungkin bisa Hmm, dari halo, masing-masing Mbak Ayang? partisipan drop pertanyaan. Ya, Mas Adit sudah kembali? Iya, Mbak Ayang suaranya udah jelas? Sudah jelas. Tadi Cek, cek. putus-putus terus sempat Oke, nggak ada tadi aku sampai koneksi. mana ya Mbak Ayang? Aku sampai mana tadi? Sampai yang jelasin terakhir yang Sampai mau yang sini ya, yang di ya betul yang project spesifik. Project spesifik betul ya. project spesifik. Yes, Oke, jadi sedikit diulang, project lanjut. spesifik adalah change management timnya itu atau change management proses itu dilakukan di masing-masing project gitu. Nah, biasanya projectnya ini biasanya organisasinya baru mulai tahulah mengenai atau aware terkait dengan change management atau secara jumlah change programnya nggak terlalu banyak. Berikutnya adalah distributed. Distributed ini mungkin kita bisa visualisasikan bahwa bisnis kita memiliki bisnis unit banyak gitu di masing-masing perusahaan ya. Ada divisi-divisi tertentu. Nah, change manajemennya ada di mana? Change manajemennya ada di masing-masing divisi. Jadi mereka doing their change management effort di bisnis unit mereka dengan standar yang bisa jadi beda-beda gitu. Gaya gaya change manajemennya bisa beda-beda. Bisa jadi tadi, apakah harus defining strategi dulu, terus habis itu pada saat manajemennya itu bikin change management plan dan lain sebagainya, apakah seperti itu? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jadi distributed. Nah, biasanya, kapan sih ini biasanya dipakai? Biasanya pada saat perusahaan mulai percaya nih, oke change management gitu ya, change manajemennya sudah percaya, tapi mereka percaya bahwa mereka sangat believe bahwa kayaknya cocok untuk melakukan ini adalah bisnis unitnya masing-masing. Beberapa perusahaan yang sering kami benchmarking gitu ya, ini banyak sekali yang adopsi ini nih. Jadi oke pada saat mereka melakukan project, kita udah expect mereka juga melakukan change management. Apakah salah? Bisa tergantung, tergantung, kembali lagi tergantung. Sebesar apa sih ekspektasi perubahannya gitu. Nah, berikutnya ada hybrid. Hybrid model. Hybrid model adalah sama seperti distributed, jadi masing-masing business unit ini memiliki CM-nya masing-masing, tapi standarnya satu. Jadi standarnya centralized. Nah, ini biasanya pada saat apa sih biasanya? Biasanya perusahaan yang tahu mengenai value atau sudah mulai merasakan benefit dari center of excellence. Kayaknya enak nih kalau ada single atau centralized standard gitu yang bisa diaplikasikan sehingga nantinya lebih mudah dimonitor, lebih mudah dilihat impact-nya dan lain sebagainya. Tapi tetap pengen bahwa dikerjakannya sama business unit. Nah, berikutnya yang keempat adalah centralized functions. Centralized functions di mana kita punya single function yang sebenarnya bisa catering business unit, kebutuhan CM business unit dengan menggunakan centralized standard. Gitu. Jadi biasanya organisasinya adalah yang benar-benar sadar bahwa oke, change management ini harus melekat. Makanya di sini always on gitu ya. Harus melekat, terus melekat di setiap proses transformasi yang kita lakukan. Oke, mungkin kita sekarang elaborasi kita double klik satu persatu ya. Tadi ada 3 accelerator kalau masih ingat Bapak Ibu. Ada people, ada proses, ada tools. Yang pertama kita bahas mengenai people. Gimana sih kita engaging stakeholders tadi ya, engaging stakeholders dan gimana caranya tadi managing resistency. Nah, jadi dari mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa share ya dari pengalaman saya gitu ya. Jadi biasanya salah satu yang paling mempengaruhi keberhasilan dari suatu inisiatif itu adalah active
and visible. Itu dua hal yang beda. Dua hal yang berbeda. Kadang-kadang mungkin dia aktif tapi not visible. Nah, ini butuh keduanya. Visible itu presence, berarti sponsornya itu presence, hadir gitu. Hadir pada saat kita meeting dia hadir, pada saat kita bikin ini dia hadir. Kehadiran itu penting gitu ya untuk kesuksesan sebuah inisiatif. Karena tim itu secara moral akan meningkat pada saat sponsornya itu visible dan aktif. Oke. Jadi di sini ada 5 A's of fearless engagement. Gimana sih caranya nih? Tips aja Bapak Ibu yang bisa dipakai. Yang pertama adalah anchoring in business value. Jadi simpelnya adalah biasanya para leader itu maunya ngomongin mengenai cuan. Biasanya beberapa leader gitu. Wah, pokoknya cuan, bisnis impact-nya gimana dan lain sebagainya. Oke. Kita akan coba samakan frekuensinya. Jadi pada saat kita ngobrol dengan sponsor, mungkin kita bisa emphasizing diskusinya dalam konteks business value. Pak, kalau nggak berubah, ntar kita cuannya jadi nggak sebesar itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jangan lupa, visualisasi itu sering sekali membantu orang untuk men-trigger mereka untuk merubah decision mereka. Jadi kita harus bisa steering orang-orang yang menjadi audiens, khususnya di sini dalam konteksnya sponsor. Nah, jadi visual tools kita coba cari berbagai referensi. Referensi ada banyak sekali gitu ya. Bisa dari internal resources yang kita sudah miliki di perusahaan, atau banyak sekali, mungkin billions atau trillions of reference itu udah tersedia sekarang. Kita mau pakai macam-macam. Sekarang udah ada AI, udah ada, kita bisa tanya AI, atau kita bisa juga googling dan lain sebagainya gitu ya. Atau kita bisa lihat artikel-artikel lain dari PMI, itu juga banyak gitu ya. Visual tools itu bisa sangat efektif. Yang ketiga adalah approach in phase. Kadang-kadang kalau dikasih makan, aku menganalogikannya sama kayak kita ngasih makan. Burgernya segede gini nih yang mau kita lakukan sama sponsor. Kalau langsung dikasih semuanya berbarengan, nggak bisa dimakan, nggak bisa dikunyah. Jadi kita harus mungkin agak sedikit tweaking komunikasinya, kita harus tweaking prosesnya sehingga kita bisa approach-nya dalam, mungkin kita bisa atur fasenya. Jadi kita chunking dulu. Sesuatu yang besar kita chunk dulu, jadi phase approach. Yang berikutnya adalah ingat bahwa kita tidak lakukan ini sendiri gitu ya. Jadi kita bisa trigger berbagai macam orang yang ada dalam lingkungan kita, khususnya tim kita gitu ya, untuk kita bisa leveraging tim untuk memvalidasi nih. Kadang-kadang mungkin interpretasi kita salah dari stakeholder itu. Oh, sebenarnya dia mau support, tapi kita menginterpretasikannya kayaknya enggak deh. Ya kita bisa leveraging tim kita, mungkin yang punya cara yang berbeda, sehingga mungkin memvalidasi tadi, emang benar tidak mau support, tidak mau, tidak tahu, atau apa. Gitu. Jadi kita harus leveraging tim. Yang berikutnya adalah actionable queries. Poinnya adalah dua poin. Yang pertama adalah biasanya sponsor itu butuh dua informasi penting. Yang pertama, oke, so what? Oke, saya mau bantu, saya mau support, tapi apa yang bisa saya lakukan? Oke, jadi kita harus kasih informasi. Yang pertama adalah immediate actions yang perlu dilakukan oleh sponsor itu apa? Ngapain nih? Oke, kita harus kasih clear guidance ke dia. Oke, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa big picture-nya. Kita kasih tahu juga, Pak, secara kontekstual nih Pak, nanti ini akan. Jadi kita harus kasih dua informasi itu kepada sponsor. Oke, jadi yang pertama, accelerator yang pertama aku sudah bahas, yaitu the people. Yang kedua adalah the process. Nah, kembali lagi. Jangan lupa bahwa biasanya pengennya cepet, transformasi cepat. Pengennya cepet. Nah, jangan lupa bahwa kita harus melakukan balancing antara quick wins dengan long term goals. Kita harus bisa balancing. Dan relentless cadence. Jadi kalau ada regular cadence itu akan lebih bagus gitu ya. Mungkin ini gambarannya, visualisasinya. Jadi ada year satu setengah, berarti ini setengah tahun gitu ya. Pada saat misalnya 2025 kita mau melakukan transformasi, ini di setengah tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Ini mungkin gambarannya kita punya 3 inisiatif.
Inisiatif yang pertama itu ada due diligence, ada pilot implementation, ada full scale implementation. Dilakukannya di kedua, yang pertama dilakukan di setengah tahun pertama, lalu di tahun pertama udah full scale. Lalu inisiatif yang kedua kita lakukan piloting di tahun pertama, dan di tahun keduanya kita melakukan full scale implementation. Di inisiatif yang ketiga itu kita lakukan piloting di year yang pertama, dan mulai full scale-nya itu sampai dengan tahun ketiga gitu. Nah, tadi poinnya keyword-nya adalah gimana caranya kita balancing quick wins, tapi long term strategiknya tetap kita dapat. Nah, ini adalah gambarannya nih. Kita bisa taruh quick wins di yang time bound-nya itu pendek-pendek. Misalnya di setengah tahun pertama lah. Setengah tahun pertama kita kasih dulu lah. Kita kasih teaser dulu lah. Jadi setengah tahun pertama kita desain, di tahun pertama kita kasih lagi. Paling enggak mereka tuh sudah merasakan gitu. Oke, kita transformasinya ini udah mulai sebenarnya. Jadi purpose-nya agak beda antara quick wins dengan roadmap long term. Yang quick wins itu kita untuk dapat satu generate immediate value, tentunya value-nya belum tentu langsung besar, kita bisa dapat momentum. Sama buat ningkatin kepercayaan diri dari organisasi. Bayangin kalau kita melakukan transformasi, hasilnya baru bisa dirasakan di tahun ke-3. Mungkin orangnya udah pindah, leadernya udah ganti, momentumnya udah hilang, dan lain sebagainya. Jadi kita harus building the momentum through quick wins. Jadi jangan lupa pada saat desain strategi buat transformasi, jangan lupakan harus ada quick wins, tetap juga memikirkan long term goal-nya. Makanya di sini balancing ya, bukan to replace balancing. Roadmap ini sebagai kompas, harus tahu ujungnya nih, arahnya mau kemana perusahaan, future state-nya kemana. Jadi kita harus bisa gambarin juga bahwa setiap quick wins ini adalah merupakan stepping stone gitu ya untuk larger goal yang lebih besar lagi. Oke, ini mungkin satu poin terakhir yang mau aku highlight di proses ini adalah ini cukup berhasil di perusahaan kami gitu ya. Mungkin ini bisa diterapkan di perusahaan Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya regular cadence. Ensure that the organizations continually move forward. Nah, ini cadence tuh kayak gimana sih? Jadi meeting. Bayangkan di perusahaan kami itu punya dalam konteks transformasi di perusahaan kami, itu kita punya meeting setiap minggu, 1 minggu sekali dengan BOD sponsor. Jadi sponsornya itu adalah di level BOD. Jadi teman-teman PMO beserta portfolio manager beserta BOD sponsor itu melakukan meeting rutin setiap minggu. Apakah gimana caranya? Emang nggak susah? Wah, pertamanya sangat painful. Bayangin aja direksi itu kita minta mereka meeting. So, gimana caranya kita bisa performing cadence dengan time bound yang sangat efisien? Caranya seperti apa? Bisa bayangin nggak? Teman-teman portfolio manager yang managing atau project manajernya itu pasti pengennya manggung dong di depan para direksi gitu kan, karena mereka akan dapat penilaian. Gimana caranya PMO punya value dalam melakukan cadence tersebut? Gimana caranya? Oke, kita strategikan. Tadi kembali lagi, change management-nya kita benar-benar kita pikirin. Caranya gimana? Oke, berarti pertama yang harus di-highlight, yang pertama melakukan highlight adalah teman-teman PMO. Misalnya seperti itu. Teman-teman PMO meng-highlight secara overall project program performance-nya seperti apa, overall benefit-nya seperti apa, ada isu atau enggak, apa yang sudah kita lakukan untuk resolving issue, itu kita highlight dulu. Nanti lebih detailnya kita berikan kesempatan ke portfolio manager tanpa mereka di awal-awal kita benar-benar strict nggak memperbolehkan mereka untuk ngeluarin presentasi apapun. Tujuannya untuk apa? Untuk keeping the time bound. Jadi biar kita juga sampaikan, tapi dengan secara informal kita approach ke mereka bahwa kita kan biar mungkin bahasanya Mas Mbak, kita biar cepet aja itu ntar jadi banyak pertanyaan. Ya kita coba cari cara lah untuk managing stakeholders. Akhirnya mereka juga agree bahwa mereka nggak akan present apapun, mereka hanya mengelaborasi apa yang sudah kita sampaikan apabila diperlukan. So, regular cadence
ini merupakan suatu hal yang sangat esensial yang bisa juga diduplicate sama organisasi Bapak Ibu. Kalau di kami, di perusahaan kami itu seminggu sekali, tadi stakeholdersnya PMO, lalu ada BOD sponsor, dan ada portfolio manager. Dan beserta tim-timnya juga. Dengan waktu mungkin sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, jarang 1,5 jam, biasanya 1 jam. Dan satu sponsor itu biasanya pegang sekitar 3-4 inisiatif gitu. Jadi bayangin dalam sejam bahas 4 portfolio, itu programnya kan ada banyak banget. Nah, gimana caranya tadi aku udah sempat share. Oke, yang terakhir adalah the tools. Simple, ini mungkin simple, tapi ini suka jadi pain points di berbagai macam organisasi yang selama saya ada di berbagai macam organisasi. Ini sebenarnya isunya ini basic, tapi ternyata ini sangat foundational gitu. Kenapa ini penting? Oke, yang pertama, golden source of truth. Jadi kita harus punya satu single ya, golden source of truth itu single source of truth. Jadi harus ada satu data yang benar-benar bisa kita konsum secara end to end dan informasinya semuanya berangkat dari situ. Itu yang pertama. Kalau enggak, datanya akan scatter. Oh, data yang ini bilangnya progresnya 50%, data yang ini bilangnya 20%. Data yang ini bilangnya 10%. Yang mana nih datanya jadi yang benar yang mana? Oke, karena terlalu banyak data, kualitas datanya nggak bagus tentunya. Karena kita nggak tahu, pasti ada yang bagus, oke, yang tadi 40% mungkin bagus kualitas datanya. Yang 2 tadi berarti nggak bagus dong, karena ngasih informasi yang incorrect. Yang ketiga adalah improve user productivity. Tentunya daripada kita cari, oh ini, aduh ini database yang mana ya? Tunggu, project ini database-nya yang mana ya? Bentar, saya ingat-ingat dulu. Itu aja sudah mengurangi productivity. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah untuk mereduksi resiko, gitu ya. Resiko apa ya? Resiko salah informasi. Kalau kita salah feeding informasi, tentunya decision making-nya juga kemungkinan besar pasti akan salah. Nah, simpelnya mungkin ini bisa sambil dilihat-lihat, dieksplor. Simpelnya adalah kita menggunakan master data management ya buat monitoring atau melakukan tracking dari mulai tadi ya, dari mulai inisiasi sampai dengan end to end, sampai dengan kita closing the portfolio, kita menggunakan master data management pakai single database gitu ya, mungkin ilustrasinya seperti ini. Jadi multiple data source gitu. Kita collect tuh dari multiple data source, lalu kita integrasikan ke dalam single atau master database dengan model database, arsitektur database yang kita susun gitu ya. Lalu ini simpelnya tinggal kita showcase datanya. Tapi udah benar-benar tercentralize database-nya. Oke. Jadi ini sebenarnya dengan ini kelihatannya simple gitu ya, tapi percayalah Bapak Ibu bahwa masih banyak sekali di perusahaan ya yang punya scatter database-nya. Eventually apa? Ada beberapa data yang bisa dikonsum, ada beberapa data yang akhirnya kita bilangnya data bad data, itu bahasa bagusnya, atau data sampah gitu, nggak bisa kita apa-apain. Mendingan kita coba creating master data management buat tadi memanage end-to-end transformations. Oke, ini kayaknya mungkin ini akan jadi slide terakhir nih. Jadi sebenarnya kan oke, kita tadi udah belajar macam-macam ya. Aku coba wrap up dari pertama tadi kita kayak the most common pitfall di transformation itu apa aja pertama. Lalu kedua kita udah tahu building blocks-nya. Building blocks-nya apa aja? Oh, ada visi, bagaimana aligning visi dengan tadi sampai dengan executions. Terus berikutnya, gimana sih PMO berkontribusi dalam tadi building blocks itu kan akan moving gitu ya. Gimana caranya mengorkestrasi itu semua tadi udah kita cover juga. Berikutnya tadi kita sudah bahas juga mengenai the human side of transformations gitu, yang di dalamnya tadi kita coba lihat juga ya beberapa struktur change management, terus habis itu gimana caranya manage resistency, gimana caranya tadi melakukan planning, managing, sampai reinforcing changes. Terus apa sih akselerator-akseleratornya? Tadi ada 3, ada the tools, the process, the people, itu tadi udah kita bahas semua. Mungkin ini yang terakhir. Pertanyaan besarnya adalah apakah kita perlu melakukan transformasi? Oke, kita sekarang moving beyond the building blocks, nggak cuma secara konsep. Kita bayangkan bahwa sebenarnya the future of works itu
akan terjadi. Itu suatu keniscayaan yang memang pasti terjadi. Karena apa? Karena technological shift sekarang AI udah ada di mana-mana, kayaknya hampir semua industri itu menerapkan AI. Yang kedua adalah generational shift. Sekarang mungkin di perusahaan Bapak Ibu udah mulai nih Gen Z, ya kan. Sebentar lagi mungkin nanti generasi-generasi lainnya itu akan masuk ke dalam workforce. Apakah cara mereka bekerja sama dengan, kebetulan saya di generasi millennials gitu. Apakah sama dengan kita di millennials? Beda, treatmentnya juga beda. Dengan Bapak Ibu, jadi cross generations itu harus kita sama-sama sadari bahwa memang shifting. Mungkin cara kerja, cara komunikasinya juga mungkin nanti ke depannya akan berbeda. Yang ketiga adalah social shift gitu ya. Di mana sekarang semua udah mulai aware mengenai pentingnya dari tadi ESG gitu ya. Environment, social, and governance gitu. Jadi kita udah mulai mikir nih, kalau sebelumnya kita cuek-cuek aja, sekarang di mana-mana mobil listrik gitu kan. Untuk apa? Mengurangi emisi. Wah, udah sosial banget tuh pikirannya kan. Jadi memang ini sesuatu yang niscaya, memang bukan niscaya, sekarang sudah kita rasakan gitu. Nah, lalu siapa yang mengerjakan itu dan bagaimana pekerjaannya itu dilakukan ini tadi. Itu kan karena ada perubahan-perubahan itu pasti akan berubah. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mungkin pertama kita cek dulu. Ini ada beberapa checkpoint yang bisa kita cek. Kita harus lihat dulu nih, market and demographic shift. Dari situ kira-kira ada implikasi nggak ke organisasi kita? Untuk melakukan market insight analysis itu kita bisa nanti googling Bapak Ibu bisa pakai Pastel. Politics, terus ekonomi, gitu-gitu ya, teknologi dan lain sebagainya lah. Kita bisa pakai framework namanya Pastel. Itu yang pertama. Ada nggak implikasi ke organisasi kita? Yang kedua adalah anticipate the impact of emerging technology. Nah, waktu dulu nih lagi zaman-zamannya RPA, Robotic Process Automations, itu wah happening banget tuh. Semua orang pakai RPA gitu kan. Sekarang lagi zamannya AI gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak impact-nya untuk organisasi kita nih dengan itu? Nah, kita harus anticipate the impact and setting the strategy. Berikutnya adalah implement new employment models. Ini waktu COVID kemarin berasa banget gitu ya. Mungkin banyak sekarang orang yang lebih cenderung untuk memilih perusahaan yang punya flexible working hours misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita harus merubah nggak arrangement-nya? Jawabannya bisa iya, bisa enggak, it depends. Makanya kembali lagi. Cuma ini harus menjadi considerations kita dalam menentukan kira-kira kita butuh nggak ya transformasi. Berikutnya adalah plan for future talent needs. Kalau kita lihat di talent gap report-nya PMI itu banyak sekali sebenarnya nanti future talent istilahnya kan talent gaps gitu ya, talent gaps report. Itu banyak sekali talent-talent yang dibutuhkan, specifically dalam konteks project management. Itu baru di satu sisi gitu kayak 2,3 juta orang dibutuhkan untuk memasuki workforce per 2000. Banyak jutaan orang diperlukan untuk tadi sebenarnya meng-cater kebutuhan project management di masa yang akan datang gitu ya. Apakah cuma project management? Enggak juga. Makanya kita harus lihat nih berbagai macam nih. Kira-kira butuh nggak ya kita ke depannya punya orang-orang yang pandai dalam membentuk AI, ngedevelop AI. Perlu nggak ya? Oke, jawabannya bisa perlu, bisa enggak. Nah, tapi kita harus aware bahwa kita harus lihat nanti ke depannya itu akan seperti apa. Lalu ada kebutuhan nggak di sisi tadi capabilities dari talents kita yang existing, apakah perlu kita investasikan dalam konteks training, kita kasih training sehingga resources kita yang ada di organisasi kita, itu kan merupakan aset dari perusahaan gitu ya. Aset, jadi resources merupakan aset. Nah, kira-kira perlu nggak kita invest untuk kita cater nanti, future needs-nya seperti apa? Mungkin kurang lebih mudah-mudahan gitu ya, dari kayaknya kita tadi udah cukup panjang gitu ya ngobrol dari mulai awal sampai dengan sekarang. Kalau dari aku mungkin cukup, Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau sharing tentang transformasi kita bisa sekalian nanti kita sharing di sini atau ada yang mau ditanyakan silahkan. Mungkin the last but not least, thank you for today. Thank you for today. Let's connect on LinkedIn. Jadi
Bapak Ibu yang ada di sini, ya mungkin kita bisa grow together lah. Jadi saya biasanya di LinkedIn juga suka sharing-sharing, suka ngasih POV sendiri gitu ya. Ya POV kembali lagi ya, POV ini adalah based on experience yang saya rasakan, yang mungkin bisa jadi manfaat untuk Bapak Ibu. Mungkin sekian dari aku, Bapak Ibu semua, sangat senang bisa menjadi salah satu speakers di apalagi judulnya di Prank 101. Thank you, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mas Adit, menarik sekali ya pemaparannya. Dan dari yang tadi saya lihat terlihat jelas nih dari pemaparannya Mas Adit itu merupakan gabungan antara strong knowledge di project management serta dikombine dengan pengalaman Mas Adit sebagai practitioner yang sudah lebih dari 1 dekade ini di berbagai macam industri. Mulai dari awalnya why transformation failed, terus kemudian the transformation and project management concept, sampai tadi terakhir penjelasan jelas gitu secara runut dari the people, the process, and the tools dalam pelaksanaan transformasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab nih Mas Adit. Nah, sebagai moderator kali ini, saya ingin menggunakan kesempatan ini nih untuk bertanya pertama kali ke Mas Adit. Jadi pertanyaan saya, Mas Adit ini kan udah banyak pengalaman gitu di berbagai macam bidang industri. Dari pengalaman Mas Adit dalam melakukan transformasi dan project management things, tantangan terbesar apa sih yang pernah dia alami oleh Mas Adit? Dan bagaimana juga cara menghadapi resistensi people dalam pelaksanaan transformasi di perusahaan, terutama di perusahaan yang besar ya, di mana sistemnya sudah terbentuk gitu secara lama. Ketika kita melakukan transformasi itu kan pasti ada resistensi gitu. Itu gimana sih Mas cara solvingnya? Silahkan Oke, Mas Adit. sebelumnya terima kasih Mbak, yang mungkin nanti Mbak Yang juga bisa share kalau di organisasi Mbak Yang gimana. Jadi mungkin aku share ya, kalau di tempatku apa sih yang paling challenging ya? Pertama adalah mungkin alignment yang pertama. Alignment. Jadi gini Mbak, satu senior leaders punya keinginan A, sedangkan another one itu punya keinginan B. Itu yang pertama ya. Jadi susah tuh kita melakukan, kalau kita mau addressing semuanya, make all the people's happy, itu kayak nggak mungkin. Satu itu. Jadi kita harus lihat benar-benar tadi, kalau kita punya clear role and responsibility dalam dalam hal transformasi, konteksnya adalah siapa yang menjadi sponsor nih. Itu kan berarti seseorang yang perlu di-manage oleh tim tersebut gitu, tim inisiatif itu gitu. Nah, itu akan sangat membantu, tapi jelas itu merupakan suatu yang sangat challenging. Dan partnya PMO di mana? Partnya PMO, jangan lupa bahwa PMO sebenarnya kita punya salah satu key skills yang kita perlukan di PMO adalah ability to influence. Sebenarnya Mbak Ayang, mungkin kita in some way sebenarnya kita bisa influencing kok stakeholders itu. Caranya gimana? Macam-macam Mbak Ayang. Bisa tipis-tipis, misalnya kita lagi ngobrol asik sama dia, kita tipis-tipis tuh. Yang penting sebenarnya poinnya caranya influencing apa sih? Kalau aku sih mungkin pengalaman pribadi aku adalah pertama kita harus dapat trust-nya dulu. Kita harus bisa impress the stakeholders. Dengan cara apa? Dengan cara ngobrol. Kita kasih POV kita. Nanti pada saat trust-nya udah dapat, kita bisa tuh in a way sebenarnya kita influencing mereka tanpa mereka sadar bahwa kita influence. Nah, itu salah satu pain points yang ada di organisasi. Yang kedua adalah bahwa kebetulan Mbak Yang kalau di tempatku waktu itu kita mengadopsi full Scrum. Secara in terms of frameworks itu kita pakai Scrum. Tapi kebetulan aku tanya juga, aku lihat konteks environment di organisasinya seperti apa. Apakah leadership-nya embracing failure atau enggak gitu. Apakah timnya juga udah punya experience yang cukup lah ya, kan biasa kalau Scrum itu kan self-organizing team gitu ya. Cukup, mau nggak ditungguin prosesnya dan lain sebagainya. Dan apakah strategi
tahu dong Mbak kalau di SOE atau State Owned Enterprise itu kita selalu ada namanya istilahnya RJPP atau Long Term Goal. Berarti kan udah tahu tuh future state titik akhirnya di mana gitu. Nah, itu bisa geser lagi nggak ya? Nah, itu banyak faktor yang akhirnya kita coba, oke kita perlu reinventing lagi sih. Oke, kita pakai Scrum, we're not removing Scrum in our environment. Enggak, sama sekali enggak. Tapi kita pikirin lagi yuk, coba caranya gimana? Caranya gimana? Akhirnya tadi kita coba introduce ke teman-teman itu adalah gimana caranya kita hands on program management gitu ya. Kita mulai coba buka matanya, oh program itu ada various project dan various project ini bisa dilakukan dengan berbagai macam metodologi gitu kan. Kita kunci lah di situ benefit yang penting ujungnya. Jadi ada beberapa project yang mungkin tadi secara kompleksitinya misalnya atau tidak ada urusan misalnya dengan legal dan lain sebagainya, itu bisa kita pakai Scrum atau yang digital gitu. Kita pakai Scrum oke. Tapi yang misalnya ada kaitan dengan policy, oke kita pakai yang waterfall. Dan ada banyak parameter yang bisa dipakai. Jadi itu nggak benar-benar bisa di tailor. Intinya kita mengintroduce itu. Nah, untuk shifting itu juga jadi pain points tuh Mbak. Jadi pada saat dari waterfall pindah ke Scrum, terus kita sekarang ngomongnya bukan ngomong itu lagi, tapi kita ngomongnya to what extent that we bring value to organizations gitu. In what way gitu. Ya, various way kita. Intinya itu kan ngasih tahu itu tuh sulit. Sama mungkin poin terakhir yang paling penting yang suka dilupakan adalah team standardizations. Bayang. Jadi pada saat kita shifting, jangan lupa bahwa kita harus meluangkan waktu sebagai leader untuk nurturing our team, untuk melakukan standarisasi. Jangan sampai nih tim kita tiba-tiba dealing misalnya ngobrol dengan stakeholder, karena tim itu kan merupakan wajah dari kita sendiri sebenarnya kan, wajah dari kita. Nah, jangan sampai dia juga tidak kita equip dengan adequate knowledge-nya nggak kita isi juga. Jadi jangan lupa, jadi bahwa tim itu perlu kita standarisasi sehingga dia mampulah untuk ya tentunya kita embracing juga kalau mereka melakukan kesalahan. Mungkin itu sih Mbak Ayang ya. Terakhir mungkin we cannot make a successful transformations without a drastic changes. Jadi transformasi itu kita harus benar-benar berani itu. Kalau mau berubah jangan setengah-setengah, tapi kita harus lihat nih secara politis siapa yang bisa kita influence gitu sih Mbak Ayang. Oke, makasih nih penjelasannya Mas Adit. Sudah amat sangat menjawab dari pertanyaan yang tadi. Dan kalau kita lihat di kolom chat di Mas Adit, ini juga ada dari rekan-rekan PMI Local Chapter dan rekan-rekan Project Practitioner ada yang bertanya. Yang pertama dari Mbak Du Christina Gloria. Beliau menanyakan cakupan PMO yang dimaksud adalah level Portfolio Management Office ya Mas Aditya. Ya, Atau bisa di betul. ini lagi pertanyaannya Aku show Mbak screen ya. Christina. Atau ya Silakan. Mbak Christina boleh kalau mau open mic boleh. Sambil kita buka nih slide-nya. Oke. Ya. Jadi mungkin aku sekalian coba jawab ya. Mudah-mudahan menjawab. Nanti kalau nggak menjawab boleh langsung open mic Mbak Christina. Jadi PMO itu ada di mana? Betul. Jadi PMO itu bisa stands buat Portfolio Management Office, bisa stands buat Program Management Office, bisa juga stands buat Project Management Office. Nah, apakah kalau Portfolio Management Office itu lebih keren? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Tergantung kebutuhan organisasi, tergantung ekspektasi dari organisasi. Kalau kita cuma expect untuk melakukan tadi manajemen di sisi project dan projectnya juga misalnya sudah sangat clear gitu ya, nggak terlalu banyak juga ya, sebenarnya bagus as long as we deliver the expected benefit yang di-expect oleh stakeholder gitu. Nah, bisa project management office, bisa program management office, or even bisa di portfolio management office. Dan nggak semua titiknya misalnya kita mau di portfolio management office, kita harus end to end nih dari initiation sampai optimization. Nggak juga, nggak juga. Kembali lagi, kita harus gather dulu kira-kira apa sih ekspektasi dari tadi stakeholder ini nggak harus satu-satu ya. Kita mungkin bayangkan aja group of stakeholders, misalnya group of BOD sponsor, group of project manager, group of misalnya business unit. Nah, kita nanti cari tahu tuh kira-kira
tapi bukan dengan bahasa project management gitu ya, tapi dengan bahasa mereka lah. Kira-kira apa sih yang di-expect dari kehadiran PMO, apa value yang bisa kita berikan, yang bisa membantu mereka gitu. Nanti mereka akan sebutkan, kita tinggal map out ke konteks ini. Oh, mereka pengennya dapat gambaran nih project mana yang delay yang mereka lakukan karena mereka terlalu terjun ke dalam pada saat melakukan project sehingga mereka nggak punya gambaran tuh yang mana yang delay, atau mereka pengen dapat notifikasi project yang delay. Oke, berarti PMO-nya adalah Project Management Office. Oh, saya pengen bisa lihat benefit dari program kerja yang saya buat gitu. Manajemen pengen lihat kayak gitu. Oke, kalau ngomong kayak gitu berarti PMO-nya ada di level program management office. Tapi kalau misalnya manajemen bilangnya, oke saya pengen benar-benar bisa lihat interdependensi program satu sama lainnya, terus PMO bisa milihlah PMO bisa pilih dong program-program yang kira-kira memang align dengan strategi atau enggak gitu ya. Jadi keywordnya adalah selections, PMO bisa milih atau PMO involve dalam pemilihan itu gitu ya. Lalu habis itu PMO juga bisa memastikan strategic objektif dari transformation initiative itu bisa tercapai. Oh ya udah, oke. Berarti PMO-nya stands buat portfolio management office. Dan titik-titiknya macam-macam ya, bisa di budget, schedule, semua segala macam. Jadi levelnya bisa beda-beda dan domain atau area yang tercover juga tergantung kebutuhan dari stakeholder. Seperti itu Mbak Christina, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Mas Adit dan terima kasih juga atas pertanyaannya Bu Christina Gloria. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih Mas Adit dari Pak Bungsu Sinabuta. Beliau menanyakan bagaimana cara merencanakan dan melaksanakan suatu transformasi dengan tantangan dari lingkungan kerja dan budaya organisasi yang cenderung pro status quo. Gitu. Oke, Silahkan. tadi aku coba share screen lagi. Jadi ini kebetulan most of the organizations facing the same problems gitu ya. Jadi kayaknya orang BU kita oke-oke aja, kenapa kita harus melakukan transformasi? Jadi mungkin poin pertamanya adalah di poin yang pertama ini, anchor and business value. Jadi kita harus bisa kasih tahu clear isolated impact from transformations. Clear isolated impact. Jadi impact yang benar-benar dideliver oleh Sorry Mas, belum transformasi. kelihatan layarnya. Oke. Masih gelap. Oke, sip. Ya, apakah udah terlihat? Masih loading sih di saya. Sudah terlihat? Bayang? Belum, kalau di saya gimana di yang lain? Belum Mas. Masih gelap, masih started screen Oke, sharing. mungkin aku sambil elaborasi aja ya, Iya boleh. Bapak Ibu. Jadi Silahkan Mas. tadi di salah satu slide aku ada anchor in business value. Jadi gimana caranya kita bisa framing discussion-nya dengan penekanan pada business value. Nah, oke. Sekarang real answer-nya gimana sih? Dari situ kita gini, kita harus bisa gambarin, Pak, kita harus bisa gambarin ke tentunya key stakeholders gitu ya. Jadi benar-benar dampak yang spesifik dihasilkan oleh transformasi itu sebesar apa? Saya kasih gambaran. Misalnya Pak, dengan BAU kita akan men-generate revenue sebesar Rp5.000 dengan asumsi growth kita per tahunnya itu misalnya kita bisa naik lah Pak, sampai 5 tahun ke depan kita bisa naik dari 5.000, naik 7.000, naik 8.000, naik 10.000. Oke, kita harus bisa gambarin bahwa dengan transformasi ini ada dengan set of inisiatif yang akan kita lakukan di transformasi, ini akan nambah 25 lagi. 25 juta lagi kita tambah dari spesifik dari situ. Dan kalau bisa, tentunya pasti biasanya manajemen asal kita menjelaskannya dengan firm gitu, kita bisa bedain yang mana yang BAU, yang mana yang
transformasi, impact-nya juga bisa kita isolated, kita sampaikan, biasanya kita bisa dapat buy-in tuh Pak dari stakeholders. Tentunya kita harus dengan supporting data yang kuat gitu ya, dengan asumsi-asumsi yang juga inilah ya, asumsi-asumsi yang juga solid gitu assumptions-nya. Nah, itu sih mungkin jadi kita harus penekanannya lagi pada why-nya. Why-nya, kalau nggak kita transformasi kita nggak dapat 25 juta. Mau nggak dapat? Oke, kalau memang belum, oke. So, the readiness dari organisasinya memang belum siap. Oke, nggak ada masalah, tapi kan Bapak bisa coba tawarkan lagi opsi yang lain, bahwa tadi, nggak harus big transformations. Kita tawarin dulu Pak, konsep transformasi. Oke, dengan ini kita pakai yang kecil-kecil dulu kita tawarin sehingga konsepnya sudah melekat ke stakeholders, sehingga stakeholders lebih berani lagi untuk tadi. Stakeholders ini dalam konteks leaders-nya gitu ya, karena kita biasanya gerakin orang itu dari leaders-nya gitu. Mungkin itu sih tadi apa namanya yang bisa aku share ke Pak Pak Bungsu ya Sinabutar. Iya, dari Pak Bungsu Sinabutar, terima kasih pertanyaannya. Semoga menjawab ya Pak Bungsu Sinabutar. Ya, terima kasih Bu Ayang. Terima kasih Ya, Pak Adit. Sama-sama Pak, salam kenal sebelumnya. iya, oke. Sama-sama. Ini ada lagi sepertinya akan jadi pertanyaan terakhir juga nih di sesi kali ini, Mas. Dari Bu Yofi Manova menanyakan, saat dan waktu tertentu, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan gitu sebagai PM untuk pelaksanaan tersebut? Ya, tanpa arah yang jelas dan waktu tertentu ya. Jadi biasanya ini terkait dengan feasibility study. Terkait dengan feasibility study. Feasibility study itu tentunya kita harus berangkat dari problem. Gitu. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak menyelesaikan root cause of the problems gitu. Jadi satu, kita harus pastikan itu bahwa problemnya itu benar-benar solid, problem statementnya solid, dan root cause-nya juga jelas. Dengan waktu tertentu. Dengan waktu tertentu itu biasanya memang banyak banget tuh terjadi bahwa senior management itu expect untuk melakukan sesuatu dengan cepat. Misalnya di-expect untuk melakukan ini selama 6 bulan, padahal hitung-hitungan kita adalah 10 bulan atau bahkan even 12 bulan. Itu kan berarti ada variance-nya. Oke. Yang pertama, ini ada dua jawaban. Yang pertama adalah mengeducate bahwa kita mungkin mengeducate enggak literally mengeducate stakeholders bahwa kalau tanpa problem statement yang jelas kita nggak bisa melakukan itu. Ada banyak mungkin cara-cara berkomunikasi, cara mengkomunikasikan hal tersebut bahwa kita harus berangkatnya mulainya dari problem statement. Yang kedua, jawaban yang kedua adalah terkait dengan waktu. Jadi kalau ngomong waktu sebenarnya mudahnya adalah kita ada variance. Nah, tentunya variance ini selain kita komunikasikan, variance ini harusnya kita translate into risk response strategy. Jadi kita oke, dari 9 ekspektasinya 6 bulan, tapi sebenarnya hitung-hitungan kita 10 bulan, selisihnya 4. Oke, kita bisa selesai 6 bulan, tapi quality-nya kita turunin lagi. Oke nggak? Nggak oke. Oke, Kak. So, it's not make sense gitu. Jadi, kalau kita bilang make sense atau tidak make sense, harus disupport dengan hitung-hitungan yang jelas juga dari sisi kitanya. Kita mungkin bisa ada beberapa tools yang bisa dipakai gitu ya. Bisa dari analog estimating. Pak, kalau berdasarkan project yang sejenis, project ini dilakukan dengan asumsi resources 10 orang dilakukan selama 10 bulan, Pak. Nggak mungkin kalau segini. Mungkin, tapi kualitasnya nggak bagus. Itu tadi. Yang kedua adalah kita bisa juga kita sampaikan sebenarnya ada cara yang namanya ya 3 point estimating. Kita untuk dapat kira-kira angka tengahnya berapa sih? Oke, nggak 6, nggak 10, tapi tengahnya berapa. Jadi kita 3 point estimating itu simpelnya adalah kita tahu berapa pesimisnya, berapa optimisnya, dan berapa most likely-nya. Nanti ada formulanya, ketemu tuh angkanya. Oke, ketemu angkanya di 8. Berarti paling tidak tidak 6 bulan banget gitu ya, 8 bulan. Nah, itu lumayan. Nah, terus habis itu mungkin
yang terakhir adalah tadi sebenarnya dengan involving PMO gitu ya, involving PMO sebagai pihak yang sebenarnya cukup netral untuk memberikan pendapat gitu ya. Jadi mungkin bisa memaksimalkan tadi fungsi PMO. PMO bisa kasih POV lain, karena kan biasanya kalau sponsor ke project manager tuh langsung tuh direct. Nah, PMO bisa kasih POV lain tuh. Untuk sehingga diskusinya sebenarnya kita bantu gitu ya, diskusinya juga lebih banyak sebenarnya point of view di dalamnya gitu ya. Jadi mungkin itu sih itu yang kebetulan diterapkan di tempat kami gitu, Ibu. Jadi sama mungkin itu ya, kita tadi ya, stakeholders yang kira-kira punya power dan authority yang paling kuat itu kita pepet terus ya. Itu kita pepet terus sehingga dia bisa bantu juga untuk tadi sebenarnya ngebantu untuk influencing the decisions gitu. Misalnya kalau kita di direktur, misalnya salah satu direktur kami ada yang kuat, misalnya di direktur resiko, Pak, minta tolong Pak nanti ngomongin ke Bapak direktur produk misalnya, oh itu nggak mungkin tuh Pak, nah, kalau pas Bapak lagi main golf gitu. Ini hal yang mungkin sehari-hari kita lakukan, sebenarnya simple. Kadang-kadang problem yang ada di dunia ini tuh terlihat kompleks sebenarnya kalau kita tahu caranya, mungkin itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang simple gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu coba apa be more creative gitu ya in doing that. Karena nggak ada exact kayak solutions untuk menyelesaikan problems seperti itu gitu. Mungkin itu Mbak Ayang dari aku. Oke, makasih Mas Adit atas jawabannya. Sama aku dapat inputan nih, ternyata itu bukan Bu Yofi Manova. Mohon maaf salah penyebutan, ternyata Pak Yofi Manova. Gitu. Makasih Aduh, ya mohon Pak maaf Yofi. Pak. Pak Yofi, terima kasih. Salam kenal Pak Yofi. Ya, terima kasih ya Pak Yofi atas pertanyaannya dan semoga jawaban dari Mas Adit menjawab pertanyaan dari Pak Yofi. Oke, dengan pertanyaan Pak Yofi tadi eh, berakhir sudah nih sesi tanya jawab kita pada malam ini dan kita sekarang udah ada di ujung sesi event pranks 101. Gak kerasa banget ya Mas Adit, eh, tadi kita mulai jam 7:03, sekarang udah jam 20.40 gitu, udah hampir 1,5 jam lebih, nggak kerasa karena apa yang disampaikan Mas Adi tuh daging semua gitu, mulai dari konsepnya sampai dengan strategi sesuai dengan yang Mas Adit alami sekarang ini gitu. Nah, terima kasih banyak Mas Adit atas atas waktunya dan kesempatannya pada malam ini untuk menjadi speaker di Pranks 101. Dan sebelum kita tutup sesi kita pada malam hari ini, kita masuk ke sesi photo session untuk kita abadikan sesi kita malam ini. Untuk kepada speakers dan participants bisa di open camera untuk kita foto bersama yang nanti dibantu oleh VP Ya. program, Mas Reshuli. Bisa dibantu, Mas? Oke, kita mulai ya. Ya. Oke, ada beberapa page di sini. 1, 2, 3. Oke, sekarang page berikutnya atau yang lain masuk page berapa nih? Oke, Senyum. oke terakhir. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Adit. Oke, makasih Baik, terima Mas kasih Pak Reshuli. Raisuli. Terima kasih Mbak Yang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Masih semua. Ya, Iya. terima kasih. Selamat malam. Ya, malam. Saya Wiranti Malam Ayang semua. dari board program. Mengucapkan terima kasih banyak pada speaker Mas Aditya dan Bapak Ibu yang menghadiri sesi kita kali ini. Akhir kata, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mas Adit, terima kasih Terima semua. kasih semuanya Bapak Terima Ibu. kasih Mas Izin Adit. untuk Terima lead. kasih semua yang Sama-sama. udah hadir. Terima kasih Sama-sama semua. Pak Terima kasih Pak Raisuli. Adit. Sama-sama.
izin saya tutup ya ruangannya. Terima kasih semua. Sampai ketemu di Prank 102. Terima kasih.